Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang cerita pada masalah fikih dalam kitab Fiqhul Hikayah. Kitabnya bernama Fiqhul Hikayah. Kita mulai pada cerita yang pertama. Al-Hikayatu ula. Kisah yang pertama fi mas'alati sunniyati idamatil wudu'i, pada masalah kesunahan mendawamkan wudu. Innal imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, zara al-Imam Ahmad ibn Hanbal, suatu hari beliau itu berkunjung di rumahnya Imam Ibn Hanbal, data yaumin fidarihi, wa ba'dama tanawala ta'amal asya'i sawiyatan nama al-Imam Asy-Syafi'i fi ghurfatihi. Ketika Imam Syafi'i berkunjung di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau Imam Syafi'i makan malam di rumahnya Imam Ibnu Hanbal. Kemudian setelah makan malam, Imam Syafi'i masuk di kamarnya untuk tidur. Wa fi sobahi, di pagi harinya, qalat bintu al-Imam Ahmad li abiha, anak perempuan dari Imam Ahmad bin Hanbal itu bertanya kepada bapaknya, artinya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya abatah, wahai bapakku, ahadha huwa asy-Syafi'i alladzi kunta tahaddatsa anhu, wahai bapak, apakah betul ini adalah Imam Syafi'i yang engkau ceritakan kepadaku, yang sering engkau ceritakan kepadaku tentang Imam Syafi'i? Qala laha, Imam Ahmad menjawab, na'am ya bnati, betul wahai anakku, betul itu yang di kamar adalah Imam Asy-Syafi'i. Qalat lahu, anaknya bertanya lagi, laqad lahattu alaihi salasata umur, aku melihat Imam Syafi'i, memperhatikan Imam Syafi'i pada 3 perkara. Perkara yang pertama, ini anaknya Imam Ahmad, anak perempuan dari Imam Ahmad bin Hanbal itu memperhatikan 3 perkara pada Imam Syafi'i. Yang pertama gini, annahu indama qadimna lahu at-ta'am akala katsiran, ketika aku menghaturkan makanan kepada Imam Asy-Syafi'i, beliau itu makan banyak, akala katsiran, makannya itu banyak. Wa indama dakhala al-ghurfata lam yakum liyusalli qiyamal lail, dan ketika Imam Syafi'i masuk di kamar, beliau itu tidak mendirikan sholat qiyamal lail, tidak sholat tahajud. Yang ketiga, wa indama shalla bina al-fajr shalla min ghairi ayyatawaddo, dan ketika kita itu berjamaah sholat subuh, sholat fajar, Imam Syafi'i itu sholat tanpa berwudu. Wa idan bil imami Ahmad yuwajihu al-Imam Asy-Syafi'i bil mulahadati ats-tsalati. Nah, mendengar pernyataan dari anaknya tersebut terkait ada 3 hal, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau langsung bertanya kepada Imam Syafi'i terkait 3 hal tersebut. Langsung bertanya, yuwajihu, bertanya langsung, menghadap Imam Syafi'i, bertanya langsung. Faidan bi Syafi'i yaruddu alal Imam Ahmad fayaqulu lahu, kemudian Imam Syafi'i langsung menjawab 3 hal tadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad, wahai Ahmad, laqad akaltu katsiran, betul aku ini makan banyak. Li'annani a'lamu anna ta'amaka min halalin, kenapa? Karena aku tahu bahwasanya makananmu itu adalah dari harta yang halal, makananmu itu halal. Wa annaka karimun, dan engkau itu adalah orang yang loman, engkau adalah orang yang dermawan. Nah, ini intinya. Wa ta'amul karimi dawaun, makanan dari orang yang dermawan, dawaun itu adalah obat.
Wa ta'amul bakhili, dan makanan dari orang yang pelit, daun, itu adalah penyakit. Wa ma akaltu li asba'a, walaupun aku makan banyak. Wa ma akaltu li asba'a, namun aku tidaklah makan sampai diriku itu kenyang. Jadi dari sini ini dipahami ya, bahwa ukuran berlebih-lebihan itu bukan masalah makannya banyak atau dikit, bukan, tapi melihat dari orangnya juga. Imam Syafi'i walaupun terlihat makannya itu banyak, kathiron, namun sebetulnya perut beliau itu tidak kemudian kenyang begitu. Jadi memang makanannya Imam Syafi'i yang memang seperti ini, tidak berlebih-lebihan, karena memang ukuran perut orang itu kan berbeda-beda. Namun bedanya kalau dalam cerita ini Imam Syafi'i itu memang sengaja makan ya cukup agak banyak dibanding biasanya, karena beliau tahu bahwasanya makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad itu adalah makanan yang halal, yang bisa menjadi obat. Wa innama akaltu, dan aku makan li'atadawi, karena aku mengharapkan berobat. Jadi memang tujuannya itu berobat. Ya, inilah fungsinya ya, makanan dari orang yang baik, orang yang dermawan itu akan menjadi obat. Bito'amika, berobat dengan makananmu. Wa amma anani, dan adapun aku, yang ini menjawab pertanyaan kedua. Wa amma annani, dan adapun aku, lam akum al-laila, aku tidak sholat malam, tidak sholat tahajud di kamarmu itu. Alasannya fali annani, karena sesungguhnya aku indama wada'tu ra'si, ketika aku meletakkan kepalaku, li anama, untuk tidur, ternyata nadortu, aku melihat, ka'anna amami alkitaba was sunnah, seolah-olah di depanku itu ada Al-Quran dan sunnah terbuka. Fafatahallahu alayya bisnain wa sab'ina masalah, kemudian Allah itu membukakan kepadaku ada 72 perkara masalah, min ulumil fikih, dari masalah fikih, dari ilmu fikih al-islami, aratu an anfa'a biha al-muslimin, yang aku berharap agar dapat agar bisa memberi manfaat dengan 72 masalah tersebut kepada kaum muslimin. Imam Syafi'i tujuan tidur, ternyata ketika mau tidur malah dibukakan oleh Allah, ada futuh oleh Allah, dibukakan seolah ada Quran dan sunnah di depan beliau, yang akhirnya dapat mencetuskan 72 hukum, ijtihad 72 hukum. Falam yakun hunaka fursah liqiyamil lail, karena itulah ya, karena ada ijtihad 72 masalah fikih inilah, maka aku tidak punya kesempatan untuk sholat tahajud. Wa amma annani, dan adapun aku sholat itu, yang ketiga ini, wa amma annani, dan adapun aku sholat itu, bikum al-fajra bi ghairi wudu'in, aku berjamaah sholat fajar dengan kalian tanpa berwudu. Fa wallahi, demi Allah, manamat aini hatta ujad tidak al-wudu, aku itu belum tidur, belumlah mataku terpejam, belum tidur, hatta ujad tidak al-wudu, sampai aku mentajdid wuduku, memperbarui wudu. Jadi beliau itu belum tidur, wudunya masih belum batal. Laqad baqitu atulal lail donan, dan aku itu tetap ya sepanjang malam itu melek. Beliau Imam Syafi'i ini sepanjang malam, dari mulai makan malam tadi sampai fajar, beliau itu masih terjaga, belum tidur. Fasolah itu, maka aku sholat bikum dengan kalian berjamaah al-fajr, berjamaah sholat subuh, wibi wudu il isya'i, dengan wudu sholat isya. Nah, inilah contoh dari kesunahan mendawamkan wudu, sebagaimana
Imam Syafi'i yang mendawamkan wudhunya mulai dari isya sampai subuh. Jadi beliau ini sholat subuh dengan wudhu pada sholat isya. Saking beliau ini tidak tidur dan tidak membatalkan wudhunya, tidak batal wudhunya. Cerita ini diambil dari kitab Anisul Mu'minin halaman 80. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.